Oke, ya kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai She-Hulk Attorney at Law episode pertama yang udah dirilis pada tanggal 18 Agustus kemarin, Pak ya. So, kita akan bahas semuanya dari alur plot cerita, Easter egg, bahkan kita akan breakdown semuanya sampai akhir. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Buat kalian yang belum nonton She-Hulk episode pertama, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode pertama gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk Attorney at Law episode pertama. She-Hulk episode pertamanya dibuka dengan intro MCU yang sekarang sudah dibuka dengan berbagai macam adegan baru, di mana sudah terupdate ada adegan Miss Marvel pada episode terakhir yang dimana dia berhadapan dengan anggota di audisi, dan juga ada adegan ketika Jane Foster menjadi Mighty Thor yang telah muncul pertama kalinya pada saat Thor menemukan dirinya dengan memakai kostum seperti Thor. Dan akhirnya She-Hulk episode 1 dibuka karakter yang bernama Jennifer Walters yang berlatih untuk menghadiri sebuah pengadilan, dan dia ditemani oleh rekan kerjanya sekaligus teman dekatnya, yaitu adalah Nikki Ramos. Nah, Nikki ini menyarankan bahwa Jennifer ini harus menjadi Hulk saja dalam pengadilan agar supaya keadilan dapat dibenangkan dengan cara yang instan. Namun Jennifer menolaknya karena dia merasa bahwa hukum itu harus dimenangkan dengan caranya sendiri. Jadi dia itu adalah seorang pengacara yang masih idealis dengan caranya sendiri, Pak, seperti itu. Nah, adegan selanjutnya berpindah ketika Jennifer Walters ini telah melakukan breaking fourth wall, di mana dia bisa berinteraksi dengan para penonton yang menonton aksinya, dan dia merasa bahwa dia berada dalam sebuah film. Hal yang sama terjadi dengan karakter Marvel yang lainnya, yaitu adalah Deadpool yang bisa berinteraksi dengan kita sebagai penonton. Nah, dalam adegan breaking fourth wall pertamanya, Jennifer Walters ini menceritakan perjalanannya bagaimana dia menjadi Hulk sejak awalnya. Nah, adegan awal ketika kita mundur ke beberapa bulan sebelumnya, Bruce Banner, sepupu dari Jennifer Walters ini sedang dalam sebuah perjalanan dengan menaiki mobilnya, dan mereka kayak keliling-keliling bareng lah ya. Jadi mereka tuh kayak jalan biasa. Dan kalau kalian perhatikan dalam adegan tersebut, Bruce Banner ini telah menjelaskan alasan dia bisa kembali ke wujud manusianya karena dia memakai sebuah alat penahan kekuatan. Nah, hal ini sudah kita lihat sebelumnya di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana Doctor Strange telah ditahan oleh Baron Mordo di markas Illuminati dan dipakaikan sebuah gelang penahan kekuatan. Hanya saja bentuknya berbeda dengan yang dimiliki oleh Bruce, karena yang dipakai oleh Bruce ini adalah buatannya sendiri dan masih dalam bentuk prototipe yang hanya sesuai dengan kapabilitas tubuhnya saja. Sedangkan Doctor Strange yang dipakaikan gelang itu untuk semua tahanan yang telah menerobos Earth 838 dan akan diadili oleh Illuminati. Setelah itu, Jennifer Walters ini berdebat soal Steve Rogers alias Captain America yang di masa lalunya diceritakan lewat History Channel yang mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki sepasang kekasih sebelum dia bergabung ke kemiliteran Amerika Serikat. Dan Bruce ini kan sudah tahu, Pak ya, dan dia itu lebih tahu dengan sosok si Steve Rogers karena dia dan Steve Rogers pernah memang satu tim Avengers dari tahun 2012 hingga sampai ke 2024, Pak, seperti itu. Nah, tak lama kemudian muncul sebuah pesawat yang mirip sekali dengan pesawat Sakar yang menghalangi mereka, dan akhirnya mobil Jennifer Walters pun terpelanting ke dalam sebuah jurang, dan untungnya Bruce dan Jen ini selamat dari tragedi itu. Tetapi hal yang aneh terjadi di sini ketika Jen berusaha untuk mengeluarkan Bruce dari sana, dan alat penahan kekuatan itu telah rusak akibat kecelakaan tersebut. Akhirnya darahnya Bruce menetes dan mengenai kulit Jennifer secara tidak sengaja. Alhasil Jennifer yang berusaha menolongnya tiba-tiba merasakan hal yang aneh dalam tubuhnya, dan dia berubah menjadi Hulk dengan emosi yang masih tidak stabil. Lalu dia berlari ke dalam sebuah hutan dan dia tidak sadarkan diri. Ketika Jennifer Walters berhasil terbangun, dia berjalan ke sebuah kota kecil yang terletak di sana, dan dia menunggu Bruce untuk menjemputnya. Nah, selagi dia menunggu, Jennifer ini digoda oleh beberapa preman di dalam bar, dan emosinya makin memuncak hingga wujud Hulknya keluar yang menerangkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tetapi saat Jennifer dalam wujud Hulknya ini akan mengira
keinginan para preman yang berusaha untuk menggodanya, tiba-tiba aja Bruce Banner menyelamatkannya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Jennifer Walters sadar bahwa dia sudah ada di tempat yang terletak di pesisir pantai dan dia menemukan Bruce yang sedang bereksperimen di bawah tanah dan wujudnya sudah menjadi Smart Hulk seperti kita lihat di Avengers Endgame. Ketika dia ada di adegan di pantai, ada Easter egg yang muncul di sini, itu adalah dari helm Iron Legend yang dipajang di situ. Nah, helm Iron Legend ini sudah kita lihat waktu di Avengers Age of Ultron, di mana Ultron pertama kali muncul dan menyerang Avengers di tengah pesta malam mereka. Nah, di adegan ini ketika Jen dan Smart Hulk bertemu di ruangan lab rahasia tersebut, Smart Hulk menjelaskan bahwa lab tersebut telah dibangun oleh Tony Stark sebagai hadiah untuknya, dan itu terjadi setelah blip Thanos ketika dia menghilangkan semua populasi umat manusia di bumi. Dan Bruce Banner mempelajari semuanya di lab itu untuk menyatukan genetik Hulk dan juga dirinya sebagai Bruce Banner. Sehingga dari sinilah kita tahu bahwa si Bruce Banner ini dari awal ketika blip itu sudah terjadi, dia itu sempat membangun markas rahasia di situ, Pak. Nah, alasan kenapa Bruce Banner ini membangun markas di tepi pantai agar supaya ketika emosinya tidak stabil sebagai Hulk, maka dia tidak akan bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia itu berusaha main aman, Pak. Nah, hal ini udah pernah dia lakukan ketika dia itu singgah di Meksiko di film The Incredible Hulk, di mana dia berusaha untuk menjauhi semua orang-orang agar supaya dia bisa aman dari segala amarah yang ada di dalam tubuhnya, Pak. Maka dari itu kan pernah kan si Bruce Banner kan pernah mencoba untuk mengendalikan detak jantungnya agar supaya dia bisa mengendalikan sisi puncak emosinya seperti itu. Nah, akhirnya Bruce Banner dan Jennifer Walters ini berlatih bagaimana cara untuk mengendalikan sisi amarah dari Hulk. Dan anehnya, si Jennifer ini tidak merasakan adanya alter ego lain dalam tubuhnya seperti yang pernah dialami oleh Banner dulu. Nah, ini terbukti ketika si Jennifer ini dilatih oleh Bruce ketika si Jennifer ini masuk dalam sebuah ruangan dan dia akan dibunuh oleh senjata yang pernah dibuat oleh Stark Industries. Nah, ketika emosinya dipacu oleh kemarahan dan juga ketakutan, akhirnya Jennifer ini berhasil mengendalikannya, Pak. Namun anehnya, dia tidak memiliki alter ego lain seperti yang pernah dialami oleh Bruce Banner dulu, Pak, ya. Karena kita tahu bahwa Hulk itu adalah identitas yang berbeda dari Bruce Banner itu sendiri. Makanya si Bruce ini aneh, lah kok bisa si Jennifer ini nggak punya alter ego seperti gua ketika gua pertama kali jadi Hulk gitu loh. Lah kok bisa? Nah, ternyata ketika si Bruce ini udah mengetahui alasan kenapa, jadi dia tuh udah memberikan kesimpulan bahwa ternyata darah yang telah tumpah ke dalam tubuh Jennifer itu adalah darah Hulk yang sudah bisa dikendalikan dan juga tidak adanya alter ego, karena mengingat Bruce Banner sudah menjadi Smart Hulk, bukan menjadi Hulk yang masih ganas seperti zaman-zamannya The Incredible Hulk sama sampai ke Avengers Infinity War. Jadi udah nggak sebagai Hulk yang benar-benar ganas ya, seperti itu. Dan akhirnya Hulk dan si Hulk ini sedang memabukkan di sebuah bar yang dibuat oleh Bruce Banner sendiri dan juga Tony Stark, dan ada tanda tulisan BB dan TS yang berarti itulah nama alias dari Bruce Banner dan juga Tony Stark. Nah, akhirnya pelatihan Jennifer Walters sebagai She-Hulk ini semakin menjadi untuk mengarahkan Jennifer Walters ke arah dunia superhero agar dia bisa mengendalikan sisi amarahnya sebagai Hulk. Namun si Jen ini dari awal tidak ingin menjadi seorang superhero karena dia dari awal hanya ingin menjadi pengacara saja. Ada adegan ketika si Hulk dan Smart Hulk tengah bertarung dengan sangat serius, dan ada satu adegan di mana Smart Hulk tengah melakukan gerakan Claps Thunder. Nah, Claps Thunder ini adalah sebuah tepukan di mana ketika Hulk melakukan tepukan keras ini, maka angin akan berembus dengan kencang dan otomatis akan menjatuhkan lawannya. Nah, ini sudah pernah dia lakukan ketika Hulk menyelamatkan Betty Ross dan jenderalnya ketika mereka terjebak di dalam sebuah helikopter yang terbakar di film The Incredible Hulk dengan gerakan yang benar-benar sama. Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan ketika Smart Hulk dan She-Hulk bertarung dan akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam sebuah bar dan akhirnya bar tersebut hancur berantakan. Sampai akhirnya mereka pun membenahi kembali bar itu dan ada tulisan BB dan JW yang memang bar itu dibangun kembali dan ditulis inisial Bruce Banner dan juga Jennifer Walters sepupunya. Nah, ada satu adegan ketika si Jennifer ini melakukan breaking fourth wall kembali ketika Smart Hulk merelakan kepergian Jennifer agar dia bisa kembali ke kehidupan pengacaranya dan tidak ingin menjadi seorang superhero seperti dirinya. Dan si Hulk langsung mengarahkan kepalanya ke kamera dan mengatakan dia nggak ikhlas kok kalau gua pergi. Dan Smart Hulk yang melihatnya pun langsung menoleh ke arahnya dan merasa kok dia kok kayak ngomongin gua gitu. Dan ada suatu kejadian yang benar-benar awkward di sepersekian detik itu, Pak. Benar-benar adegan
yang bikin hidup Pak. Karena inilah namanya dengan breaking fourth wall nih, kita udah pernah mengalami di film Deadpool, dan sekarang ini diulangi lagi di She-Hulk. Nah memang di komiknya memang seperti itu She-Hulk ya, bahwa itu adalah Hulk versi komedinya. Dan memang di komik dia benar-benar adalah seorang karakter yang komedi Pak, seperti itu. Makanya ketika gua melihat freshnya di MCU, gua merasa pembangunan karakternya dia itu udah bagus banget lah, seperti sebagai penonton awam yang baru mengenal sosok She-Hulk. Adegan selanjutnya adalah mereka minum-minum di bar tersebut yang mereka bangun, dan ternyata Smart Hulk menjelaskan bahwa ketika mereka dalam wujud Hulk, mereka punya ketahanan untuk tidak teler ketika mereka minum sebuah bir. Jadi intinya mereka itu bisa minum-minum dan menikmati keseharian mereka di sana di tepi pantai tersebut sebagai Hulk tanpa takut adanya rasa teler Pak, seperti itu. Nah, setelah itu Jennifer Walters selesai menceritakan pengalamannya ketika dari awal menjadi Hulk hingga dia bertemu dengan sepupunya Bruce, dan dia pun akhirnya melanjutkan kembali kisah di mana dia harus pergi ke ruangan pengadilan. Nah sementara itu ada adegan ketika mereka tengah ada di ruangan pengadilan. Jennifer Walters ini maju untuk menyampaikan argumentasinya kepada para juri yang sedang berada di sana. Tiba-tiba aja ada sebuah adegan random di mana ketika ada sebuah serangan dari wanita yang tidak dikenal. Nah wanita ini adalah Titania yang kabarnya akan menjadi villain utama dari seri She-Hulk. Nah kalau gue bandingkan di komik Marvelnya ya, awalnya kalau kalian belum tahu ya, ada dua karakter yang menyandang gelar Titania. Yang pertama adalah pegulat profesional yang bernama Davida Davito. Dia merupakan anggota The Grapplers, kelompok pegulat wanita dan juga sebagai tentara bayaran. Nah Davida sebenarnya nggak memiliki kekuatan super, tetapi dia memiliki sebuah tongkat energi yang sangat kuat. Tetapi sayangnya karakter ini dibunuh pada tahun 1986 dan dibuat ulang dengan versi remake-nya. Nah karakter kedua yang menggunakan mantel Titania diperkenalkan dalam komik Secret Wars yang dirilis pada tahun 1984 dengan nama Mary McPhernan. Nah Mary ini adalah orang buangan di lingkungan sosial yang akhirnya setuju untuk melayani Dr. Doom karena dia dijanjikan sebuah kekuatan super. Nah motivasi utama Mary McPhernan terletak pada balas dendam terhadap orang-orang yang mengejeknya di masa muda dia dulu, terutama karena kepribadiannya yang sangat pemalu dan juga penakut. Nah kostum dan buku komiknya mirip seperti baju pegulat berwarna ungu, dan dia juga punya persaingan khusus dengan She-Hulk setelah Dr. Doom menugaskannya untuk melawan berbagai macam superhero. Menurutnya She-Hulk adalah satu-satunya karakter yang sepadan untuk dia lawan, seperti itu. Nah jadi kalau gua bandingkan lagi dengan Project SDC yang udah diungkapkan oleh Kevin Feige, mengingat Fantastic Four ini akan eksis di fase ke-6, dan juga ada kabar lagi mengatakan bahwa Fantastic Four yang udah diceritakan di fase 6 nanti itu originsnya tidak akan diceritakan kembali di film itu Pak. Nah ada kemungkinan besar bahwa Dr. Doom ini akan muncul di She-Hulk kali ini, dan dia adalah orang yang menugaskan Titania untuk membunuh She-Hulk, karena kan kita udah tahu bahwa ada berbagai macam pihak-pihak yang berusaha untuk membunuh para superhero yang tidak taat dengan Sokovia Accords. Jadi di MCU kita nggak tahu nih mereka mau mengadaptasi Titania versi yang mana dulu di komik, atau jangan-jangan ini adalah Titania versi MCU sendiri. Kita nggak tahu sama sekali Pak, karena kemunculannya masih benar-benar singkat banget Pak. Sampai akhirnya di ending kita bisa melihat ada beberapa art yang muncul. Nah yang pertama, Jennifer Walters dengan wujud She-Hulk yang menjadi pengacara dan berusaha membongkar sebuah kasus. Dan kedua, She-Hulk ini mendapatkan para fansnya sendiri, alias dia mendapatkan penggemarnya sendiri Pak ya, sebagai dikira itu adalah anggota Avengers padahal bukan. Dan ketiga, She-Hulk menjadi tenar di kalangan para publik ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi art-art yang keren yang ditampilkan di endingnya ini. Kayaknya dengan art ini sebagai petunjuk bahwa inilah yang akan kita tonton di next episode dari She-Hulk kali ini. Nah di mid-credit scene-nya kita bisa melihat bahwa si Jennifer Walters kembali menemui Smart Hulk, dan dia menjelaskan tentang apa yang terjadi di pengadilan tersebut. Lalu Smart Hulk hanya bisa menanggapinya dengan perasaan yang benar-benar khawatir bahwa karena takutnya Jennifer ini tidak bisa mengendalikan sisi emosinya dan akan bisa mengucapkan semua apa yang udah dia lihat di hadapannya. Tetapi di saat si Jennifer ini minum, Jen ini tiba-tiba teler dengan dia meminum birnya. Nah kok bisa? Nah seperti kita tahu di awal bahwa ketika dia sudah menjadi Hulk, keunggulannya adalah dia bisa menahan rasa teler ketika dia minum bir sepuasnya. Namun yang di sini Jen ini masih dalam wujud manusianya. Jadi ketika dia minum, ya dia teler Pak. Gitu. Jadi gue bisa melihat ada sisi komedi yang bisa bilang itu nggak yang harus komedi yang dibentuk dialog Pak ya, tapi komedi yang mereka tunjukkan di sini adalah komedi benar sebuah action gitu loh. Ya seperti itu. Makanya ini adalah series MCU bisa bilang masih fresh banget Pak ya. Jadi kita sebagai penonton awam pun yang nggak tahu komiknya She-Hulk, kita jadi tahu mengenai siapa itu Jennifer Walters, siapa itu She-Hulk, bagaimana itu bisa menambahkan darahnya. Cuman ada beberapa hal yang
random menurut gua ya. Yang pertama, ketika Jennifer Walters itu mendapatkan kekuatan dia sebagai She-Hulk pertama kalinya, dan ketika darah si Bruce Banner ini menetes ke dalam kulitnya, alhasil dia bisa menjadi She-Hulk. Berarti kan ada kemungkinan kalau seandainya Bruce Banner ini kecelakaan dengan orang lain dan orang itu kena darahnya si Bruce, alhasil dia menjadi Hulk. Jadi kan random, Mbak. Jadi ini kan semacam suatu virus, Pak, ya, kalau yang gua lihat ya, kalau di versi MCU. Karena kalau di komik sebenarnya si Jennifer Walters ini sekarat ketika dia itu ditembak oleh salah satu mafia yang berusaha untuk membunuhnya. Nah, si Bruce Banner ini membawanya ke sebuah labnya dia, namun dia tidak ada persediaan darah yang dia pesan dari rumah sakit dan juga persediaan darah yang udah dia simpan. Alhasil ketika Jennifer ini udah sekarat, Bruce Banner ini langsung menumpahkan darahnya sendiri ke dalam tubuh Jennifer Walters agar si Jen ini bisa selamat. Namun pada akhirnya si Jen ini berubah menjadi She-Hulk karena ketidaksengajaan, bahkan terpaksa seperti itu. Nah, kalau di versi MCU kok kayak gini ya, sumpah gue kan melihat anjir kok gini banget ya. Tapi mungkin kita akan menambahkan penjelasan lengkapnya di beberapa episode kedepannya, karena ya gue penasaran aja kenapa untuk originnya She-Hulk ini akan sedikit dirubah oleh MCU. Tapi untuk pembangunan karakter Jennifer Walters ini terasa terlalu cepat menurut gue, karena hubungan dekat dia dengan Bruce Banner ini tidak diperlihatkan sebagai bentuk keluarga. Jadi tiba-tiba aja si Bruce Banner dan juga si Jennifer ini mereka tiba-tiba deket, Pak, tapi nggak ada hubungan intens antara mereka berdua seperti itu. Aduh, sayang banget. Jadi itu kerasa cepet banget, dan mereka tuh seolah ingin fokus kepada si Hulknya doang, nggak mau fokus ke Jennifernya ya. Dan juga ada CGI ketika si Hulk ini berubah ini, menurut gua ini masih terasa kasar, Pak, ya, seperti yang ada pada trailer pertama si Hulk yang masih belum diperbaiki oleh pihak Disney. Tapi ini berbanding terbalik kepada wujudnya Smart Hulk yang malah justru menurut gue tuh makin bagus, karena ketika Smart Hulk ini muncul CGI yang nggak terlalu kasar dan juga masih mendingan dibandingkan si Hulk yang terasa kayak kartun banget, Pak, seperti kalau yang gue lihat ya. Jadi gue merasa lihat ini bukan si Hulk, ini adalah Shrek, Pak, sumpah sih kalau yang gue lihat ya, karena berasa animasi 3D pergerakannya itu masih animasi banget sih, masih belum ada 3D modeling ya mungkin kalau yang gue lihat ya seperti itu. Nah, kalau soal cerita ini alurnya maju mundur dan kerasa asik banget, jadi kita nggak mengulang formula MCU yang sama seperti zamannya Miss Marvel yang harus benar-benar detail dari awal sampai akhir bagaimana dan seterusnya hingga sampai memunculkan plot twist. Nah, tapi untungnya si Jennifer Walters ini diceritakan seperti Moon Knight ketika dia udah menambah kekuatannya, dan alhasil dia menceritakan kembali flashback bagaimana dia menambahkan kekuatan si Hulk ini ya, seperti itu. Nah, semoga aja di next episode-nya kita bisa dieksplor lagi kehidupan Jennifer Walters, mulai dari kehidupannya sebagai pengacara hebat seperti pembentukannya Matt Murdock di Daredevil Netflix. Kan ada kan dia sebagai pengacara dan dia berusaha untuk membela semua kliennya yang tidak bersalah. Nah, gua mau seperti itu biar apa? Biar pembentukan si Jennifer ini gak cuma di si Hulk-nya doang, tapi juga dalam sisi manusianya si Jennifer ini, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa ya ada kasus yang melibatkan mafia kelas kakap, karena kan dia kan adalah seorang pengacara, jadi ya dia pasti akan menghadapi semua berbagai macam villain-villain kelas mafia. Mungkin ada Kingpin mungkin. Nah, karena udah dipastikan bahwa Kingpin akan muncul di MCU dan dia akan muncul di nextnya di series Echo. Nah, kemungkinan Kingpin akan disebutkan di seri She-Hulk kali ini, Pak. Seperti itu, kita lihat aja. Tapi gue lebih penasaran dengan si Titania sih, yang dimana Titania ini kalau yang gue baca di Mary McPherson, dia itu adalah orang suruhannya Dr. Doom. Ada kemungkinan besar bahwa Dr. Doom akan muncul di sini, dan ini udah pernah kita lihat di beberapa Easter egg di seri MCU. Contoh di Moon Knight episode pertama ketika si Stephen Grant ini menyetir truknya dan dia dikejar oleh para anak buah Arthur Harrow. Di belakangnya ada sebuah dus yang bertuliskan Von Doom loh, Pak, seperti itu. Nah, jangan-jangan ini udah mulai berarti artinya Victor Von Doom-nya udah mulai melancarkan aksinya di series ini. Apalagi di Black Panther Wakanda Forever nanti akan ada Dr. Doom yang kabarnya akan menjadi secret villain di film Black Panther Wakanda Forever nanti, Pak, seperti itu. Aduh, ini gua makin penasaran ya, karena seperti yang udah pernah gua katakan di beberapa episode sebelumnya bahwa Dr. Doom ini adalah villain yang sangat ikonik di Marvel, dan sayang banget kalau MCU tidak akan mengadaptasi villain yang satu ini, Pak, seperti itu. Dan mengingat Fantastic Four ini tidak akan diceritakan originnya kembali, jadi ini akan persis banget dengan Spider-Man Homecoming seperti itu. Oke lah, jadi gua masih penasaran banget sih mengenai wujudnya Dr. Doom seperti apa, karena ada berbagai macam fan art yang udah dikirimkan di Google dan itu membuat para fans itu gempar, karena di Black Panther itu akan muncul Dr. Doom. Nah, kemungkinan nama Dr. Doom ini akan dimunculkan di seri She-Hulk kali ini, mungkin hanya sebagai nama atau nama si Victornya, kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi kita akan tunggu aja di sini. Oke.
Itu aja Pak mengenai breakdown She-Hulk episode pertama ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai She-Hulk kali ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioejelos, dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Wuhuu.